Ade Armando cibir Habib Rizik, hingga sebut Allah bukan orang Arab, dan beberapa kontroversi lainnya. Benarkah ada azab di dunia? Dan benarkah ini azab baginya? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, dan dosen komunikasi FISIP Universitas Indonesia UI, yang kerap menuai kontroversi, yakni Ade Armando hadir memantau demo mahasiswa di gedung DPR, Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Namun, ia justru menjadi sasaran amukan massa yang ricuh. Pantauan jurnalis di lapangan, Ade yang memakai kaos bertuliskan Pergerakan Indonesia untuk Semua, dibopong oleh kawalan polisi dengan darah segar mengucur di wajahnya. Belum jelas motif para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut. Ade Armando selama ini memang beberapa kali tersandung kasus dugaan penghinaan agama, karena tulisan-tulisannya yang tersebar di akun Facebook dan ucapannya melalui akun YouTube Cokro TV. Tak hanya kasus penistaan agama, ia juga pernah dilaporkan ke polisi karena tulisannya yang menuai kontroversi polemik lainnya. Berikut beberapa kasus yang pernah menjerat Ade Armando. 1. Cibir Habib Rizik. Dalam beberapa kesempatan, Ade Armando kerap mengomentari mantan imam besar FPI, Habib Rizik Syihab. Bahkan ia pernah dilaporkan terkait unggahan foto Habib Rizik bersama sejumlah ulama mengenakan topi Santa Claus pada Desember tahun 2017, dan chat mesum Habib Rizik. Bahkan ia berani menerima azab kalau tuduhannya terhadap HRZ itu tidak benar. Ade dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan fitnah terhadap seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 156 KUHP. 2. Allah bukan orang Arab. Ade Armando pernah menyebutkan Allah bukan orang Arab melalui akun Facebooknya. Dalam akunnya, Ade menulis di halaman pribadinya pada tanggal 20 Mei tahun 2015, yang berbunyi, Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, dan lain-lain. Tulisannya ini kemudian dilaporkan oleh Johan Han. Ade dituduh melakukan penistaan agama dan membangkitkan kebencian atas dasar SARA. Itu status di Facebook saya tanggal 20 Mei tahun 2015, katanya, di situ saya mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Tuhan pasti senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan langgam Minang, Sumatera dan seterusnya. Menak Lukman Hakim, saat itu berniat membacakan festival dengan langgam Nusantara, waktu itu sudah ada contoh, ujar dia. Maka saya menyatakan, Tuhan itu bukan orang Arab. Kemudian datanglah tuduhan dari Johan Han bahwa saya menistakan agama, dengan kalimat itu, saya dituduh menyamakan Tuhan sama dengan manusia. Saya tidak habis pikir, tuturnya. Meski demikian, Ade mengaku tak akan melakukan penggugatan balik terhadap Johan Han. Ade meminta agar Johan membersihkan tuduhannya dan membersihkan namanya dari semua yang menghinanya. Karena bagi saya, Tuhan adalah zat yang maha agung, jadi kalau saya dituduh, itu sama saja menghina saya. Saya enggak mau gugat balik, yang penting hukum bisa membuktikan bahwa kalimat saya tidak menista agama. Karena itu saya menganggap Tuhan maha besar, pengasih, penyayang, kata dia. 3. Umat Islam tidak mengharamkan LGBT. Pada 2015, Ade Armando kembali menuai kontroversi kritikan dan kecaman, terkait tulisannya yang menyebut Allah, Tuhan umat Islam yang tidak mengharamkan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Ade menuliskan, berdasarkan kajian salah satu ilmuwan Islam terkemuka, Prof. Dr. Musdah Mulia, Ade menyebut tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengharamkan LGBT. Ayat-ayat yang selama ini digunakan sebagai rujukan pengharaman LGBT, adalah ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang azab Allah terhadap umat Nabi Lut, katanya. Kaum tersebut digambarkan sebagai kaum yang melakukan pembangkangan dan kedurhakaan, termasuk perilaku seks yang di luar batas dan keji. Memang ada ayat yang mengesankan bahwa salah satu perilaku seks yang dihujat oleh Nabi Lut adalah perilaku seks gay. Namun dalam tafsiran mudah, sangat mungkin yang sebetulnya dihujat sebagai perbuatan keji tersebut bukan perilaku seks sesama jenis, melainkan praktek sodomi, yang diwakili oleh misalnya istilah al-fahisyah dalam Al-A'raf 7:80. Tulisan Ade ini kemudian mendapat kritikan dan kecaman dari netizen. Banyak dari mereka yang menyebut pengetahuan Ade belum mendalam tentang Islam. Mendapat kecaman dan makian, Ade kemudian menantang setiap orang yang tidak sepakat dengan pandangannya.
Dia pun meminta bukti yang menyebutkan Allah mengharamkan LGBT. Mereka marah karena saya bilang Allah tidak mengharamkan LGBT. Kalau tidak sepakat, bantah saya dengan bukti. Jangan maki-maki, tulis Ade lewat akun Twitternya. 4. Azan tak suci. Ade Armando juga membuat tulisan yang menuai kontroversi terkait azan. Tulisan itu berbunyi azan tidak suci. Azan itu cuma panggilan salat, sering tidak merdu. Jadi, biasa-biasa sajalah. Unggahan ini selang beberapa hari setelah puisi Sukmawati Soekarno Putri yang membandingkan azan tidak semerdu suara kidung. Ade menjelaskan maksud tulisannya soal azan tidak suci. Menurut Ade, panggilan azan sebagai penanda waktu salat merupakan musyawarah Rasulullah dengan para sahabatnya. Harap catat, saat itu tidak ada jam. Ada beberapa ide dikemukakan sahabat. Ada yang bilang, kibarkan saja bendera. Ada yang mengusulkan, tiup terompet. Ada pula ide membunyikan lonceng. Ada yang menyarankan, menyalakan api. Tapi akhirnya yang dipilih adalah memanggil orang salat dengan mengumandangkan azan seperti yang kita kenal sekarang ini, kata Ade. Maka menurutnya, muazin tidak selalu merdu mengumandangkan azan, karena kemerduan suara bukan prasyarat mutlak untuk menjadi muazin. Jadi hakikatnya, azan itu adalah seruan untuk menyatakan waktu salat sudah tiba, sekaligus mengajak orang untuk salat. Kumandang azan pun tidak selalu merdu, karena hakikatnya memang tidak berurusan dengan estetika. Mau dibaca datar-datar saja juga boleh. Tidak ada yang melarang, katanya. 5. Perintah salat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Kontroversi lainnya yang Ade Armando lontarkan yaitu soal perintah salat 5 waktu yang tidak ada dalam Al-Quran. Sebenarnya saya menjelaskan cukup panjang, namun perasaan Samsi sudah terlalu emosional, maka dia tidak mampu membahas argumen saya. Yang keluar justru bukan hasil dari kerja otak dia, kata Ade dalam sebuah video. Di dunia ini banyak sekali muslim yang tidak salat 5 waktu. Apakah mereka mengingkari Islam? Ungkap Ade Armando. Saya sih salat 5 waktu, walaupun saya tahu sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada perintah salat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran, Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan salat itu harus dilakukan 5 kali sehari, tuturnya. Sekian semoga bisa diambil hikmahnya.